Saudara-saudara terkasih, ada tradisi Jawa yang disebut tedak siten. Tradisi ini dilakukan terhadap anak yang baru pertama kali belajar berjalan atau pertama kali menginjak tanah. Tedak siten berasal dari dua kata, yakni tendak yang artinya menapakkan kaki dan siten dari kata siti yang artinya bumi. Upacara tedak siten biasanya dilakukan saat bayi berusia 7 bulan dan baru mulai belajar duduk dan berjalan. Salah satu bagian dari upacara ini adalah anak yang baru belajar berjalan dikurung dalam kurungan ayam yang berisi mainan, alat tulis, uang, HP, stetoskop, dan sebagainya. Anak dipersilakan mengambil apa saja yang disediakan dan kemudian dipercaya apa yang diambil tersebut sepertinya meramalkan akan kehidupannya di masa mendatang. Misalnya, jika anak mengambil stetoskop, maka diramalkan anak akan menjadi dokter. Jika mengambil HP, bisa diartikan anak kelak menjadi seorang ahli komunikasi, dan seterusnya. Orang tua atau orang dewasa yang menyaksikan upacara tersebut biasanya berharap anak akan mengambil barang-barang yang sekiranya menunjukkan masa depan yang cemerlang. Jika mengambil yang kurang pas, biasanya ada rasa kecewa dan juga ada rasa penasaran, was-was, atau heran. Perasaan yang demikian kiranya juga hadir dalam diri Yusuf dan Maria ketika mereka membawa Yesus ke bait suci untuk menguduskannya seperti tradisi keagamaan Yahudi, yakni semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah dengan mempersembahkan kurban bakaran, bisa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Saat mereka berjumpa dengan Simeon, mereka heran dengan perkataannya mengenai Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Demikian kata Simeon. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus adalah anak yang istimewa karena berasal dari Roh Kudus, namun Yusuf dan Maria sampai saat itu belum mengetahui secara persis apa yang akan terjadi dengan Yesus di masa mendatang. Apa yang mereka lakukan setelah mendengar perkataan Simeon yang membingungkan? Injil tidak menuliskannya. Hanya saja dikatakan, setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya. Pernyataan Injil ini sepertinya mencerminkan sikap Maria dan Yusuf, yakni dalam ketidakmengertian mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua, yakni mendidik, membesarkan, dan mendampingi kanak-kanak Yesus. Itulah juga seharusnya sikap yang perlu kita ambil saat kita menghadapi hal-hal yang kurang kita mengerti saat menghayati hidup doa atau pelayanan atau hidup yang terasa tidak jelas bagi kita. Tetap setia menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Itulah kunci jalan keluarnya. Karena disitulah Tuhan juga akan bekerja. Tuhan memberkati.